Kisah seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran, bersama beberapa muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Datuk Kafi. Beliau akan menyiarkan agama Islam di sana. Suatu ketika, Syekh Datuk Kafi sedang berdakwah kepada murid-muridnya. Sang Pangeran Walangsungsang dan Putri Rara Santang tak sengaja melihat Syekh Datuk Kafi yang sedang berdakwah. Pada suatu malam, Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang mendapatkan mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah yang agung, yang dipenuhi oleh cahaya, dan cara menerangkan agama Islam sangat mempesona. Dan mimpinya itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Kemarin aku bermimpi tentang seseorang yang agung. Dia mengajariku Islam. Benarkah? Aku bermimpi sama seperti itu. Apa ya arti dari mimpi itu? Aku ingin bertemu dengannya. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam agama Islam pada Syekh Datuk Kafi, tetapi saat mereka meminta izin kepada sang ibundanya, yaitu Nyai Subang Larang, beliau menolak keinginan mereka. Ibunda, izinkan kami berguru kepada Syekh Datuk Kafi. Kami akan mempelajari agama Islam di sana. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian berguru kepadanya. Tapi mengapa ibunda? Jangan menentangku. Sudah kubilang tidak. Tapi mengapa ibunda? Kami akan dengarkan wahai anak-anakku. Sudah kubilang tidak. Baiklah ibunda, maafkan kami. Kakanda, sepertinya kita harus pergi ke istana dan mencari Syekh Datuk Kafi. Nah, ayo kita pergi. Sepertinya itu rumahnya. Ayo kita datangi. Ayo. Wahai anak muda, ucapkanlah salam terlebih dahulu ketika kau bertamu ke rumah seseorang. Maaf, salam Syekh Datuk Kafi. Waalaikumsalam. Dudukkah? Ada apa kalian kemari? Izinkan kami mempelajari agama Islam, Syekh. Boleh, tapi ada syaratnya. Dan apakah itu guru? Bukalah selatan Gunung Jati dan buatlah pengukuhan di sana. Baiklah, kami akan memenuhi permintaan tersebut. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kalian penuhi. Syarat apakah itu guru? Kalian harus membaca syahadat agar kalian memasuki agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ratu, tutup auratmu agar kalian sah memasuki agama Islam. Pangeran Walangsungsang adalah pangeran yang sakti. Tugas yang diberikan Syekh Datuk Kafi dapat diselesaikan dalam beberapa hari setelah pendukuhan selesai dibuat. Mereka pun tinggal di sana dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun dimulai tersebar dari mulut ke mulut. Apakah kamu tahu pendukuhan yang dibuat oleh Pangeran Walangsungsang? Ya, aku mendengarnya. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Apakah kamu tertarik? Ya, ayo kita pergi ke sana. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Ya, Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Baiklah, ayo kita belajar Islam bersama-sama. Suatu ketika Syekh Datuk Kafi mengajak Pangeran Walangsungsang dan berbicara. Saat telah kalian memenuhi, maka tunaikanlah ibadah haji. Baik, guru. Ayo. Sesampainya mereka di Mekah bertemu dengan Syabanila dan tinggal di sana. Keesokan harinya mereka pun melaksanakan ibadah haji di Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian di sini? Kami adalah utusan dari Syekh Datuk Kafi. Kami diutus untuk berguru kepadamu. Baiklah, kita denganku untuk menyenangkan haji di sana. Perkenalkan, saya Sultan Dur. Saya mengenali Wahai namun siapa denganmu? Saya Rara Santang. Ini kakak saya Wali. Saat Pangeran Walangsungsang dan Rara Santang melaksanakan haji, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Sultan sangat terpesona dengan kecantikan Rara Santang lalu menikahinya.
Sang raja terpesona dengan kecantikan Rara Santang. Setelah melaksanakan haji, sang raja segera mempersunting Rara Santang. Dinda, Iya Kakanda. Kakanda sudah menetap di negeri orang selama 3 tahun. Kini sudah saatnya Kakanda kembali ke negeri kita. Tapi Kakanda, Adinda kini sudah memiliki keluarga. Adinda sudah memiliki kewajiban sebagai istri. Baiklah kalau begitu, Kakanda izin pergi. Pangeran pun kembali pulang ke Pulau Jawa lalu mendirikan negeri Syaruban Larang yang sekarang disebut dengan kota Cirebon. Assalamualaikum. Wahai warga-wargaku, ini raja sudah tiada. Kekuasaan kerajaan ini akan diserahkan kepada diri kami. Cari Hidayat. Beberapa bulan setelah kepergian Pangeran Walang Sungsang, sang raja meninggal dunia. Tahta kerajaan pun diturunkan kepada anak pertama, yaitu Syarif Hidayatullah, dan memberikan tahtanya kepada adiknya, yaitu Syarif Narullah. Akhirnya Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya bersama ibunya, yaitu Rara Santang. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Caruban Larang. Dengan kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walang Sungsang. Aku memberi nasihat kepadamu, tolong gantikan aku dan tolong sebarkan ajaran agama Islam. Baiklah guru, saya akan melakukannya. Askar yang kelihatan, Aska kenapa nggak di sebelah? depan patih. Di depan patih aja. Nah, gitu nah, mana kita gitu. Di depannya. Nah. Pandang banget. Jangan yang kemarin ke tempat udah. Ada rekor yang Baiklah Ibunda, maafkan kami. Sorry pergi. Walang Sungsang. Jangan sih? Baik, tapi ada syaratnya. Apa itu dulu? Bukalah Sunan. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kalian penuhi. Syarat apa itu, Ustaz? 3. Kamu nggak usah ngomong, aku dulu. Mati. Baiklah. Anggaran kuning. Tak, ya, tak. Bisa aja kempes. Nah, cait.